Kemudian kita lanjutkan ayat setelahnya 147. Allah Ta'ala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kanallahu syakiran alima." Mengapa Allah akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman? Maksudnya, selama hamba itu bersyukur dan beriman, maka Allah tidak menurunkan azab. Dan Allah adalah maha mensyukuri, lagi maha mengetahui. Asy-Syakir, maha mensyukuri, Al-Alim, maha mengetahui. Maka di antara yang mencegah azab itu datang adalah iman dan syukurnya hamba. Kalau hamba itu bersyukur kepada Allah, maka azab akan tertahan. Namun sebaliknya, kalau hamba tidak bersyukur tapi malah kufur, maka sungguh azab Allah itu sangat pedih. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 47. Surat 14 ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabb kalian Allah Ta'ala memaklumkan kepada kalian, sesungguhnya jika kalian bersyukur, maka pasti akan kami tambah nikmat kepada kalian. Namun jika kalian kufur, mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya azabku, yaitu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangatlah pedih. Maka yang namanya nikmat itu mewajibkan seorang hamba untuk bersyukur. Maka yang namanya nikmat meskipun kecil, meskipun dipandang remeh oleh manusia, maka itu datangnya dari Allah dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan sungguh nikmat Allah kepada kita itu sangat banyak sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Barang siapa kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Namun barang siapa yang bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir ayat Allah sebutkan dua namanya. Yang pertama adalah Syakir, Asy-Syakir, ya. Yang kedua adalah Al-Alim. Allah maha bersyukur dan Allah maha mengetahui. Tapi ingat, bersyukurnya hamba dengan bersyukurnya Allah itu berbeda. Kalau hamba bersyukur karena memang seorang hamba telah diberi oleh Allah nikmat yang banyak, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ibadah hamba. Namun seandainya hamba itu tetap beribadah, padahal Allah tidak butuh, maka karena Allah maha bersyukur, maka Allah akan berikan balasan kebaikan berlipat ganda, meskipun Allah tidak membutuhkan ibadah itu. Jadi di antara nama Allah itu adalah Asy-Syakir, dan dalam ayat lain nama Allah Asy-Syakur, Allah yang maha bersyukur. Tetapi
Allah itu maha bersyukur bukan berarti Allah butuh hamba, tidak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim berikut, hadis qudsi atau hadis ilahi. Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, baik dari golongan manusia maupun jin, seandainya kalian semuanya itu mempunyai hati seperti hati yang paling bertakwa di antara kalian, maka yang sedemikian itu tidak bisa menambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, baik dari golongan manusia maupun jin, seandainya kalian semuanya mempunyai hati yang durhaka seperti hatinya orang yang paling durhaka di antara kalian, maka yang sedemikian itu tidak bisa mengurangi kerajaanku sedikit pun. Maka Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi kita yang butuh beribadah kepada Allah. Dan ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, maka Allah tetap akan berikan balasan kebaikan meskipun Allah tidak butuh. Itulah makna nama Allah Asy-Syakir, Asy-Syakur, Allah yang maha bersyukur.